Anda kenal dengan tokoh-tokoh film yang dijadikan replika ini? Nah, replika mainan yang terbuat dari plastik dan menyerupai suatu karakter ini disebut action figure. Karakter dalam action figure biasanya diambil berdasarkan tokoh film, komik, video game, atau acara televisi. Action figure lahir dan berkembang di Amerika sejak 1964 dengan munculnya G.I. Joe. G.I. Joe adalah mainan plastik berbentuk tentara Amerika. Sejak itulah action figure menyebar ke seluruh dunia, termasuk Jepang. Hal ini seiring dengan perkembangan tokoh komik di negeri Sakura tersebut. Nah, di Indonesia, action figure tak kalah populer. Melihat peluang ini, Hardono terdorong untuk membuat inovasi action figure yang berbeda. Ia bereksperimen membuat tokoh lokal. Pria kelahiran Jakarta ini memodifikasi figur yang sudah ada menjadi figur wayang. Pertama kita dari berjualan action figure ya, dan kita cari-cari ternyata action figure wayang itu nggak ada di pasaran. Kita tertantang untuk membuat action figure lokal yang made in Indonesia banget gitu. Ternyata ya wayang ketemunya itu. Bahan-bahan yang diperlukan dalam memodifikasi figur tak begitu banyak. Modal utamanya adalah ide figur mana yang akan dimodifikasi. Misalnya, figur Hulk yang ia modifikasi menjadi figur Hanoman atau Bima. Sedangkan figur Superman ia modifikasi menjadi wayang Pandawa 5. Untuk membentuk figur wayang, Hardiono menggunakan clay A dan clay B. Sebuah zat kimia yang dapat dibentuk seperti lilin. Untuk warna, Hardiono menggunakan beberapa cat sablon. Sebagai pelengkap aksesoris ada kain dan beberapa rotan kecil. Terakhir, beberapa alat peraga. Proses pembuatan dilakukan sendiri di rumahnya di kawasan Penggilingan, Jakarta Timur. Dimulai dengan mencampur clay A dengan clay B. Setelah tercampur, clay dibentuk sesuai dengan konsep yang diinginkan. Setelah terbentuk, diamkan sejenak hingga clay benar-benar menempel. Setelah clay cukup kering dan melekat, figur bisa dicat sesuai dengan keinginan. Tunggu hingga kering, lalu figur dapat diberi aksesoris sesuai keinginan. Dan inilah hasil karyanya. Beragam tokoh wayang tercitra menjadi bentuk mini. Dari mulai Bima, Gatot Kaca, hingga Hanoman. Wayang itu karena apa ya? Tokohnya itu kita nggak perlu izin dulu sama yang nyipta. Kalau kayak tokoh-tokoh yang lain kan kita harus izin dulu, hak ciptanya mereka punya. Kalau wayang kan global gitu, semua orang memiliki. Jadi nggak ada problem lah, nggak ada masalah untuk kita buat wayang itu. Untuk masalah pemasaran, Hardiono mengandalkan media forum jual beli online. Tokoh-tokoh replika ini ia jual dengan harga berkisar antara Rp250.000 hingga Rp350.000 dengan omset mencapai 1,5 juta per bulan. Meski demikian, Hardiono juga masih menjual action figure mancanegara seperti Captain America dan Superman. Anggi Yuniarti, Dipta Adiwiguna melaporkan untuk NET.
Ya, melihat action figure dari mancanegara seperti Superman, tadi Captain America, Batman mungkin sudah biasa. Tapi bagaimana kalau kita melihat secara langsung action figurnya Indonesia yang diangkat dari perwayangan. Ada Hanoman, Bima, dan lain sebagainya. Sudah bersama dengan kita ada Mas Hardiono. Ini selaku kreator dari action figure. Mas, kenapa kok bisa sampai tertariknya nih dengan action figure lokal justru? Ya, saya tertariknya karena pertama di pasaran itu belum ada ya. Kita belanja ke mall-mall yang ada cuman action figure luar. Oke. Nah, kayak ya lain-lainnya lah. Dan dari situ saya terpanggil juga ingin mengkaryakan bahwa ini loh kita punya action figure Indonesia yang nggak kalah heroiknya. Ini ada 3 ya yang dibawa, ini Hanoman, Gatot Kaca, dan juga Bima. Ini sudah berapa lama membuat action figure? Ini sebenarnya sih udah dari setahun yang lalu. Oke. Setahun yang lalu kita buat. Pertama kali buatnya tuh setahun lalu, terus pertama kali menjualnya gimana, Mas? Ya via online. Oh, I see. Ini bisa dilihat di sini memakai batik ya. Aksesoris batik Indonesia. Aksesoris batik. Nah ini dapat inspirasinya nih untuk kan biasanya kalau misalnya action figure seperti ini juga ada detail-detailnya ini kan. Mendesainnya tuh dari mana? Kita belajar dari museum wayang dulu. Oh, I see. Jadi ada risetnya. Kita riset dulu ke sana. Kita lihat yang cocok ini apa nih bahannya dan detail-detailnya seperti apa gitu. Oke, biasanya berapa lama sih untuk pembuatan satu figur ini? Itu tergantung ya, bervariasi. Kalau untuk Gatot Kaca ini sekitar 2 hari. 2 hari baru bisa beres. selesai? Iya. Kalau Nah, kalau yang ini bisa seminggu karena detailnya itu luar biasa dia. ini bisa dimainin nggak sih, Mas, sebenarnya? Boleh saya Sebenarnya sih, lihat nggak? ya, karena dia action figure ya, dia bisa sebenarnya untuk dilekuk-lekuk segala. Oh, wow. Itu Bima juga karena masih segel. Boleh tak lihat ya Mas ya? Bisa, Boleh, bisa diikat keluar? Nggak itu. bisa? Oh diikat. Oh iya iya iya. iya. Oke, ini belajar bikinnya dari mana, Mas? Saya belajar otodidak aja. Nah, Otodidak. dari setahun itu kita mencari bahan-bahan yang cocok Tapi Mas, ini mengerjakannya sendirian? sendiri, tangan. Sendiri dengan Handmade. tangan, luar biasa. Detailnya juga kita pikirkan. Bagus. I see. Jadi bahannya yang digunakan ini tadi apa aja Mas? Ada clay. Ada clay. Tapi apakah bahan-bahan ini aman apabila digunakan juga buat anak-anak? Kalau clay itu aman Dipakai. sih, karena cepat kering dia dan nggak berbau. Nggak berbau. Iya iya nggak bau. Soalnya belum mandi. Oh, diciumnya ininya Adrian, Apa di tuh? bagian sininya. Aduh kamu, emang ini Samson bukan, ini Bima. Tapi ini ada kesulitannya tersendiri nggak sih, Mas, dalam memasarkan gitu misalnya? Nah. Apakah orang-orang di sini lebih memilih mungkin membeli action figure seperti ini? Betul. Enggak? Kesulitan pertama ya kita dalam memasarkannya, dalam hal pemasaran, yaitu orang masih jarang yang tertarik untuk mengoleksi action figure wayang itu sendiri. Iya. Pertama karena mereka belum kenal ya, belum tahu apa ini Gatot Kaca, apa ini Bima. Padahal kan produksi sendiri gitu, Benar, dalam negeri. Oke, dan gimana sih maksudnya untuk dari Mas Dion sendiri untuk meyakinkan bahwa kalau misalnya kolektor action figure harus dong punya nih Nah. yang action figure yang saya bikin nih gitu. Kita menyiasatinya dengan cara ikut apa ya namanya, pameran-pameran seperti pameran Toys Fair. Itu kita masuk ke situ dan kita kenalkan loh, ini loh kita punya produksi Indonesia yang nggak kalah super heroiknya gitu. Tanggapannya gimana tuh Wah, dari luar masyarakat? biasa sekali tanggapannya. Yang paling mengesankan itu anak-anak kecil, ternyata mereka suka. Oh ya? Nah, permasalahannya itu masalah harga. Karena kita buat dari basic yang sudah ada. Harganya juga mahal dan kita modif jadi harganya terlalu tinggi. Boleh tahu nggak sih berapa tuh yang Hanoman? Kalau yang ini kita pasarkan dengan harga 400.000. 400.000. Karena dari basicnya kan basic Hulk ya, yang besar itu. Kita modif menjadi seperti ini dengan ongkos kirim, ongkos segala ya 400.000. 400.000. Oke, tapi ini belum diproduksi secara massal ya, Mas, saat ini? Rencananya mau ke situ. Oke. Sudah ada beberapa teman yang menawarkan, cuma kita belum berani karena kan pasarannya belum jelas ya. Nah Pasaran biasanya belum kalau orang asing ini juga adalah mereka-mereka tuh suka mengapresiasi apa yang Indonesia miliki. Apakah memang pembelinya ini sudah banyak juga dari mancanegara? Kalau dari mancanegara mereka baru nawar-nawar ya. Karena kalau satuan gini kan ongkos kirimnya mahal ke sana. Oke. Nanti ada beberapa teman dari luar juga, rencana kalau kemari dia mau beli gitu. Oh, jadi nyetok gitu nanti dijual di sana. Itu otak bisnisnya juga jalan. Iya, berarti, Mas. bikin keagenan Mas di sana ya Mas ya. Oke. Tapi penasarannya kalau misalnya ke depannya gitu, apa sih rencana dari Mas Dion? Apakah mau membuat lagi action figure yang lain mungkin, nggak Ya. hanya 3 ini saja? Ke Sinta depan. mungkin yang cewek dong. Ya banyak juga yang berpikiran seperti itu dan ngasih ide ke saya. Mau sepasang Rama Sinta gitu kan, dan Sri Kandi segala. Cuma
kita lihat pasarannya dulu kan. Kalau pasarannya udah jalan, baru kita buat yang lain-lain gitu. Karena best sellernya cuma ini, Gatot Kaca dan Bima. Karena mereka kan lebih terkenal, lebih familiar, ya, lebih familiar. Kalau yang lain-lain kan belum kelihatan, hanya orang tertentu aja yang bisa tahu bahwa itu wayang gitu. Boleh aja. di-share Mas mungkin webnya kalau Mas sudah punya? Mungkin bagi yang tertarik mungkin setelah menonton Indonesia Morning Show pengen langsung pesen nih, pengen langsung beli, silakan. Kalau untuk penjual kita melalui Kaskus aja ya. Oh, melalui Kaskus. ID-nya Ion 2010. Ion 2010. Nah, dan di FB juga ada kita. Oke, FB silakan, itu Facebooknya apa? hardionoion@yahoo.com. hardionoion@yahoo.com. Iya. Itu dia kalau misalnya ada yang masih penasaran untuk beli dan ini bisa jadi koleksi ya karena kebanyakan kolektor yang membeli. Dulu emang kita jual begini ya, seperti ini, belum ada boxnya dan mereka jarang tertarik karena kurang eksklusif katanya. Nah, makanya 3 bulan kebelakangan ini kita bikin yang box. Jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih eksklusif untuk dikoleksi. Pas untuk dipasarkan Gitu. gitu ya. Untuk orang-orang yang belum mengetahui siapa itu Gatot Kaca, Bima, apakah ada sosialisasi mengenai karakter tersebut nih Mas dalam setiap kemasannya nih? Untuk itu kita ada apa yang namanya ini kemasannya, The History of Gatot Kaca. Oh, ada. Ini kita ambil dari sejarahnya Gatot Kaca itu sendiri. Jadi mereka beli, mereka belajar juga. Iya. Nah, mereka tahu, oh ini loh Gatot Kaca sejarahnya seperti ini. Oh, Nah, sebenarnya anak-anak kecil juga bisa Iya, belajar. jadi kan mereka nggak hanya tahu Gatot Kaca itu siapa. Iya, iya. Dari sejarahnya pun mereka bisa baca, bisa tahu. keren. Ini Berarti kita ini buat seperti ini. mainan yang tepat untuk anak-anak lah ya. Sekalian untuk belajar dan melestarikan wayang itu sendiri. Kita Oke. lestarikan. Terima kasih banyak Mas Dion. Semoga ini makin banyak lagi nanti action figure-nya. Nanti yang dibawa 7 atau 10. Iya. Saya masih mau menunggu lebih banyak lagi. Siap. Nah, sukses Thank juga you. untuk bisnisnya nih. Iya, amin.